Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan, tapi sebelumnya kita nyanyi satu lagu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Urapan kuasa-Mu tercurah atas hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir mulut hamba-Mu adalah jawaban bagi setiap kami yang mendengar saat ini Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada saat ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan, dan saya beri tema selalu mengucap syukur. Kita akan lihat bacaan firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kasih-Nya kekal abadi." Nah, saya baca ini dalam terjemahan sehari-hari. Jadi kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa alasannya kita selalu mengucap syukur? Alasan yang pertama, kita mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Because God is good all the time. Dalam hidup kita, ya. Dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Setiap saat Tuhan itu baik. Itu sebabnya alasan yang pertama, jelas kita harus mengucap syukur. Dari mana kita tahu? Dari mana kita rasa? Dari mana kita mengerti? Tuhan itu baik. Kalau saat ini kita masih bernapas, kalau saat ini kita kuat dan sehat, kalau saat ini kita masih bisa makan 3 kali satu hari, saudara-saudara, ya, tambah camilan jadi 4 kali. Itu kalau camilannya 1 kali. Kalau camilannya 2 atau 3 kali berarti 5-6 kali. Setiap hari kita menikmati berkat Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itulah alasannya mengapa kita harus selalu mengucap syukur. Karena kebaikan Tuhan, firman Tuhan tadi berkata, tidak berubah, kekal abadi, ya. Unchanging. Unchanging artinya tidak berubah, kekal abadi selama-lamanya. Do not change. Tidak akan berubah, tidak akan beralih, tidak akan kemana-mana. Kasih Tuhan itu akan terus menjadi bagian dalam hidup kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita harus bersyukur. Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan semua itu, semua ini terjadi hanya karena anugerah Tuhan. Bukan oleh karena kuat dan gagah kita,
tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Itu menjadi, sehingga hal itu menjadi bagian dalam hidup kita. Only by grace from God. Makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita pernah berubah setia. Karena Tuhan pun tidak pernah berubah dalam hidup kita. Penyertaannya, kasihnya sungguh sempurna bagi hidup kita. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa kita harus selalu mengucap syukur? Karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Itu alasannya, saudara-saudara. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Because God always guard and protect our life. Jadi Tuhan yang menjaga, Tuhan melindungi hidup kita, terutama di tengah-tengah coronavirus yang sedang melanda bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Ya. Jadi kalau hari ini kita kuat, hari ini kita sehat, hari ini kita tidak terpapar virus corona, bukan oleh karena kuat dan gagah kita, tetapi ada proteknya Tuhan atas hidup kita. Percayalah bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa seizin Tuhan. Sama-sama kita tahu bahwa Ayub dalam perlindungan Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dengan pagar api. Sehingga ketika iblis bertemu dengan Tuhan, Tuhan bertanya, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Dia adalah seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang baik dan setia. Dari cerita inilah maka ujian itu mulai terjadi. Hanya karena Tuhan mengizinkan. Iblis berkata, karena engkau melindungi dia, angkat perlindungan, dan dia akan meninggalkan engkau. Tapi sama-sama kita ngerti bahwa kesetiaan Ayub sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Hingga Tuhan memulihkan keadaannya 2 kali lipat dari apa yang pernah hilang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau dalam keadaan seperti sekarang ini, segala sesuatu serba terbatas, tapi saudara dan saya masih tetap kuat, sehat, masih bisa beraktivitas walaupun terbatas, dalam keadaan baik, dalam keadaan kuat, dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun, maka semua itu karena kebaikan Tuhan, semua itu karena anugerah Tuhan, bukan oleh karena kuat dan gagah kita. Hari ini kita ada, tapi segala sesuatu karena datangnya dari Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Dan kita tidak mengerti apa yang akan terjadi ketika kita memasuki tahun 2021. Kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Kalau sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang tidak berpihak kepada kita, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berarti itu seizin Tuhan. Dan ingat, kalau hal itu seizin Tuhan, maka berarti hal itu menjadi batu loncatan buat saudara dan saya untuk menaikkan level kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kita harus ingat mengapa kita mengucap syukur, karena firman Tuhan berkata, Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-11 berkata, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Baik kita di rumah, baik di luar rumah, dalam segala aktivitas kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan melindungi kita. Dengan cara apa Tuhan menjaga kita dan melindungi kita? Dengan para malaikat-malaikatnya yang akan menyertai hidup kita, yang akan menjaga kita, yang akan melindungi kita setiap saat, siang, malam. Ya, baik kita di rumah, baik kita di luar rumah, saat kita tidur, saat kita bangun tidur, saat kita beraktivitas, Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib.
atas hidup kita. Itu sebabnya jangan ragu, itu sebabnya jangan khawatir, itu sebabnya jangan putus asa. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, percayalah, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita saat ini, untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara, untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ingat, kebaikan Tuhan terjadi atas hidup kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Demikian sharing firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi dasar kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita akan tampil lebih daripada orang-orang yang menang. Tuhan Yesus memberkati. Saya akhiri ini dengan doa. Bapa di sorga, jaga kami, lindungi kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pribadi, keluarga, rumah tangga, pelayanan kami, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus menyertai, menjaga, melindungi, memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami percaya, kami akan melihat, kami akan menikmati, kami akan menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah janjikan untuk kami. Dan kami terima itu di dalam satu nama yang ajaib, penuh kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Good. Tuhan berkati.